Bapak Ibu alumni SMP 1 ya, yang berbahagia. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena pada pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi, Bapak Ibu bisa hadir di SMA Cepogo dan rangka Bakti Sosial. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah. Tapi yang saya hormati, akan saya sampaikan susun acara pada kegiatan pagi ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan mengucapkan selamat datang dari kepala sekolah, yang ketiga sambutan perwakilan dari alumni SMP 1 Boyolali, yang keempat nanti akan ada demo penggunaan mikroskop, yang kelima penyerahan bantuan, dan yang keenam penutup. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah dan yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kedua yaitu sambutan dan ucapan selamat datang dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cepogo. Kepada beliau Ibu Elon Baikoh SPD, waktu kami serahkan. Terima kasih Pak Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan anak-anakku. Yang saya hormati Bapak Ibu alumni dari SMP Negeri 1 Boyolali. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Cepogo, dan yang saya banggakan anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Cepogo. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita juga nanti termasuk umatnya yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Dan tidak lupa marilah kita ucapkan syukur di mana kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di laboratorium komputer SMA Negeri 1 Cepogo guna mengikuti acara penyerahan bantuan atau bakti alumni dari SMP Negeri 1 Cepogo. Mohon maaf, SMP Negeri 1 Boyolali. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerawuhannya di SMA Negeri 1 Cepogo. Beginilah SMA Negeri 1 Cepogo, Bapak Ibu. Bisa dilihat banyak pemandangan yang mungkin nanti bisa dijadikan spot foto untuk sambil berkumpul alumni mumpung di Boyolali. Ini mungkin Bapak Ibu monggo nanti bisa berkeliling-keliling di SMA Negeri 1 Cepogo, menikmati pemandangan alam, untuk bisa dibawa pulang kenang-kenangan foto-fotonya untuk oleh-oleh keluarga dan teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih juga atas bantuannya sudah memilih SMA Negeri 1 Cepogo untuk bisa mendapatkan bantuan mikroskop ini. Mudah-mudahan nanti mikroskop ini bermanfaat dan pasti tentunya bermanfaat untuk siswa-siswi kami di sini. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi motivasi juga bagi anak-anak kami untuk bisa mengembangkan diri mereka, untuk bisa lebih mencintai belajar, bisa mencintai alam, bisa mencintai tentang biologi karena kaitannya biologi, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Karena ini mungkin akan mempermudah mereka dalam belajar. Ini alat yang luar biasa, inovasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi anak-anak kami untuk bisa berinovasi. Nanti mungkin bisa disampaikan Pak Samsudin kepada anak-anak bahwa ini adalah suatu bentuk inovasi yang luar biasa terkait dengan biologi, begitu, ilmu pengetahuan IPA. Selanjutnya nanti monggo bisa disampaikan kepada anak-anak kami ini sudah hadir terkait dengan penggunaannya dan lain sebagainya. Dan mohon maaf jika tadi kami terlalu lama dalam menyiapkan Bapak Ibu. Dan ini mungkin personilnya juga tidak terlalu banyak. Mohon maaf Pak Bejo dan kawan-kawan, karena memang ini hari libur dan dibagi dua. Ini kegiatannya kebetulan
Kita ada 2 kegiatan, ada pelantikan PMR dan sekaligus juga ada kegiatan ini. Mudah-mudahan yang penting semuanya bisa berjalan dengan lancar, ada perwakilan dari guru dan siswa. Begitu Bapak Ibu, kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Dari segala penyambutan kami juga kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan dari alumni SMP 1 Boyolali. Waktu kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kesempatan dan memberikan juga keselamatan kita sehingga sampai hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di SMA Negeri 1 Cepogo. Saya ucapkan kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Cepogo yang terhormat dan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Islam Bapak Samsudin yang terhormat, juga Bapak Ibu alumni SMP Negeri 1 Boyolali tahun 81 yang kami banggakan dan kami cintai, serta anak-anak siswa SMP Negeri Cepogo yang saya sayangi. Semoga pada hari ini memang benar-benar menjadi momen yang bagus. Perlu kami aturkan bahwa memang sudah menjadi catatan kami atau perencanaan kegiatan kami setiap tahun bahwa kami alumni SMP Negeri 1 Boyolali tahun 81 punya misi, yaitu guyub rukun salawase, paseduluran salawase bermanfaat di akhir senja usia kita untuk masyarakat itu. Jadi kegiatan yang biasa kami lakukan memang yang pertama kegiatan bakti alumni yang kita lakukan setiap minimal 1 tahun 1 kali. Yang kedua, dolan bareng juga 1 tahun sekali minimal. Pertemuan rutin tiap 3 bulan sekali. Ini merupakan ladang silaturahim kita, sehingga insya Allah dengan kita sering silaturahim dengan teman-teman kita selama ini yang sudah sekitar 37 tahunan, kita 40 tahun mungkin ya, berpisah sejak dari SMP, kita bisa berkumpul lagi, menjadikan kita diberikan izin oleh Allah selalu bersaling silaturahim, di mana kita kalau selalu silaturahim akan dipanjangkan umur kita dan barokah umur kita itu ya. Dan kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa memang tahun ini dengan kita selalu saling berkoordinasi dengan teman-teman yang terpilih untuk bakti alumni adalah SMA Negeri 1 Cepogo, karena dengan pertimbangan SMA itu ada pelajaran biologi yang berhubungan dengan penggunaan mikroskop yang sudah diinovasi, dan perlu kami haturkan bahwa sebenarnya mikroskop ini adalah hasil inovasi dari teman kami Bapak Harjono yang membidangi keahliannya di bidang itu, di mana mikroskop yang sudah jadul itu bisa diinovasi sehingga bisa bermanfaat kembali. Makanya nanti mungkin kalau misalnya di sini ada mikroskop yang sudah uzur ya, sudah tidak digunakan lagi, bisa jadi nanti diserahkan ke Pak Harjono biar diinovasi untuk rakit kembali untuk bisa digunakan lebih awal lagi, lebih baik lagi dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, terutama untuk bidang laboratorium di biologi itu. Dan alhamdulillah pada hari ini nanti akan kami serahkan 3 buah mikroskop, semoga bisa bermanfaat terutama bagi Bapak Ibu guru biologi untuk mengajar di laboratorium, dan anak-anak juga lebih enak dalam mengikuti pelajaran, karena tidak seperti dulu kalau kita pemeriksa preparat itu harus nginceng ya,
Intinya itu tidak tahu gambarnya seperti apa. Kalau dulu itu kesannya itu gambarnya ruwet-ruwet Pak itu, tapi kalau di sini sudah bisa ditayangkan di layar itu lebih jelas, sehingga kalau pemeriksaan apapun kita akan lebih tahu bagian-bagian yang kita inginkan untuk hasil pemeriksaan dari perawat itu. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk khususnya SMA Negeri 1 Cepogo dan mungkin juga untuk masyarakat pada umumnya. Nanti setelah acara ini akan dilakukan demonstrasi oleh beliau Bapak Harjono dalam penggunaan mikroskop ini, sehingga nanti dalam penggunaannya bisa lancar dan bisa dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru mapel biologi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sambutan dari Ibu Kepala juga dari perwakilan alumni SMP Negeri 1 Boyolali angkatan 81 Pak ya. Oh lulusan ya? Oh lulus. Tapi inilah nikmatnya silaturahmi, mengenang masa SMP, meskipun usia sudah tua, tapi semangat selalu muda. Nah ini kita bikin. Ya, kalau ketemu teman-teman lama kan seperti ingat masa lalu. Kita jadi anak kecil lagi seperti masa-masa SMP. Kan semangatnya bertambah, akhirnya apa? Selalu bahagia. Kita kan selalu bahagia. Baik, yang saya hormati, memang kami di SMA Cepogo ada beberapa mikroskop yang mungkin nanti perlu direnovasi orang. Yang akan bisa lebih bermanfaat. Bapak sekalian, untuk acara selanjutnya itu demo, kemudian nanti penyerahan. Nanti kita berasa sendiri. Untuk acara ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu bisa santai, yang monggo sekedar pun. Monggo Pak Arjono untuk berdemo penggunaan. Oke, sebelum demo, tahan lu, tahan. Lihat aku mak, senyum mak. Tahan mak. TV-nya dia coba di sini. Nah, TV-nya dia coba aja gitu. Tahan. Aduh dikerjain. Tunggu. Saya nahannya kantin kirang-kirang. Maaf ya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman dan juga adik-adik yang saya sangat banggakan semua di sini. Sebelum lebih dalam lagi, saya ingin menyampaikan semangat ya. Jadi sebetulnya kisahnya seperti apa sih kita sampai seperti ini? Jadi kita kemarin mengibaratkan waktu ke Suan SMP 1 ke Bu Kepala Sekolah, ke guru-guru juga, kami ini laksana mau dimanapun, mau kapanpun lulusnya, walaupun guru-guru yang sekarang ada di sekolah itu jauh lebih muda. Nah, seperti Ibu kan seusia anak kita ya Pak Willy ya. Iya. Jadi kita ini laksana anak yang merantau jauh, kemudian pulang kampung, pulang kembali. Kayak Lebaran itu ada anak yang sudah pergi jauh kemana, mungkin sudah sukses, sudah punya banyak hal, sudah punya pengalaman banyak, punya sesuatu yang
berbeda dari sebelumnya, kemudian pulang kampung, pulang ke orang tuanya kembali. Nah, pulang, jadi kami pulang ke SMP 1 Boyolali, sowan Bapak Ibu guru di sana itu seperti anak yang pulang kembali ke orang tuanya. Nah, ini catatan buat adik-adik ya. Nanti juga begitu. Adik-adik itu sudah sampai manapun nanti pulang ke sini adalah pulang ke orang tua. Yang namanya pulang ke orang tua itu nggak bawa oleh-oleh aja disambut dengan riang gembira, apalagi bawa oleh-oleh. Walaupun oleh-olehnya itu sesuatu yang sederhana. Nah, ibaratnya begitu. Ya. Oleh-oleh yang sederhana itu pun akan disambut dengan gembira oleh orang tua kita. Nah, setelah kita pulang sudah bawa oleh-oleh yang sederhana kepada orang tua kita, kita juga ternyata ingat punya tetangga. Yang oleh-oleh itu bisa kita bagi dengan tetangga juga. Nah, salah satu tetangga adalah SMA-nya Pak Adi, SMA 3 Solo, SMA 3 ini gara-gara saya dari Solo. Nah, salah satunya lagi, nah giliran sama Niko SMA Setunggal Sepoko. Jadi filosofinya ya Dek ya, semangatnya ya Dek, itu kita sedang pulang kampung, kemudian kita bawa oleh-oleh yang kita bagikan ke tetangga kita juga, ke rekan-rekan, ke keluarga terdekat ya, kita semua. Nah, sebagai sebuah keluarga dalam urusan akademik, dalam urusan ilmu, nah ilmu itu yang harus kita pegang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, yang kita bawa ini sesuatu yang sederhana. Ini bukan mikroskop baru. Ini mikroskop lama. Mikroskop lama yang kita inovasi, kita renovasi, kita beri sentuhan sedikit sehingga menjadi multimedia, sehingga punya manfaat lebih. Ini juga yang sebetulnya misi yang ingin kita sampaikan, kita bawa sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh dalam bentuk barang ada, oleh-oleh dalam bentuk ilmu juga ada. Ini ilmu. Jadi selain untuk teman-teman guru juga, ini untuk adik-adik. Ini adalah bukti sebuah kreativitas. Ya. Saya punya gambaran, punya slogan begitu. Kalau ada barang yang sangat bagus, harganya mahal, impor, banyak fasilitasnya, bermanfaat sangat banyak, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena memang harganya mahal. Untuk membeli itu perlu sesuatu yang luar biasa. Impor lagi, mahal. Nah, manfaatnya banyak, itu biasa. Tapi pada saat kita menjumpai barang-barang di lingkungan kita yang sudah dipinggirkan, yang sudah jarang disentuh, kemudian kita ambil dengan sedikit kreativitas, kita berikan sentuhan sedikit, akhirnya menjadi bermanfaat banyak, itu luar biasa. Ya. Dari semangat itu, ini misi kami juga Ibu, bahwa kita ingin menularkan semangat itu kepada teman-teman guru di sini dan juga adik-adik siswa. Kalau nanti sekolah misalnya mengadakan sebuah workshop, misalnya kita inventaris saja sekolah ini ada berapa mikroskop yang sudah tidak bisa dipakai. Diinventaris ada berapa, koordinasi dengan guru keterampilan dan biologi. Gangguan. Jadi nanti sekolah bisa menginventaris ada berapa mikroskop yang rusak, yang nggak bisa dipakai, lalu tinggal bentuk tim guru, siswa, guru bisa guru IPA, keterampilan sama yang membidangi masalah ini, ditambah laporan teknisi, kemudian juga digabung dengan adik-adik untuk, nah kita bisa adakan workshop. Saya siap membimbing. Tinggal komunikasi aja nanti saya sama Pak Nadi, nanti dengan saya Japrian dulu untuk urusan teknisnya. Setelah tiba saatnya saya datang ke sini, saya bimbing, saya pandu gimana. Sebelumnya bisa prolog, saya bimbing. Nah, kira-kira begitu Ibu. Jadi siap insyaallah untuk urusan ilmu, dan ini semua dalam kerangka ilmu. Dan ini sangat penting karena saya tahu
Di banyak sekolah itu banyak mikroskop yang teronggok. Ya, karena saya bergerak di bidang ini itu sudah 20 tahun, 21 tahun. 21 tahun bedanya. Ya. Jadi akan saya ceritakan satu persatu mulai dari sini. Mikroskop ini mikroskop biasa. Ini mikroskop lama, tapi ini kualitas ininya bagus sekali. Kualitas barangnya, mekaniknya bagus sekali. Ini Olympus soalnya. Ini Olympus zaman dulu, zaman mungkin tahun 70-an. Ini juga hasil yang sudah dipinggirkan, kemudian kita manfaatkan. Pertama kita pasang kamera. Di sini isinya kamera. Ini isinya kamera. Kemudian ini lampu. Biasanya pakai cermin kan? Ada yang pakai lampu, ada yang pakai cermin mencari cahaya. Nah itu kita lepas, kita bisa pasang lampu. Lampu ini, sumber lampu ini LED. LED itu sangat murah sekali dan banyak didapat di mana-mana dan mudah sekali. Dia murah, cahayanya putih bersih, dayanya rendah, tidak panas. Nah, ini kelebihannya. Ini cahayanya LED. Jadi intinya hanya kita memasang kamera di sini, kita memasang lampu di bawah. Kemudian dari kamera kita pakai display. Display ini karena ini keluarannya video, maka sebetulnya kalau proyektor ini ada inputan yang kuning. Input yang kuning itu video RCA, bisa langsung dari sini. Nah, kalau enggak, ini bisa dimasukkan ke video capture. Video capture. Jadi masuknya IC cap. Video capture itu kalau kita beli online harganya antara 60 sampai 100. Nah itu masuknya RCA, masuk sini, terus keluarannya USB. Masuk keluarannya USB bisa langsung masuk ke laptop. Yang kemudian yang ini mikroskop yang kameranya itu langsung USB. Kameranya itu kamera USB, sehingga bisa langsung masuk ke komputer atau laptop. Tampilannya sama. Ini lampu bisa kita kecilkan, kita besarkan. Di bawah kita ini sama persis. Hanya ini efek diperbesar oleh kamera. Mengapa? Karena pengamatan mikroskop itu bulat. Kamera itu hanya mengambil sebagian di tengah saja, sehingga dia punya efek jauh diperbesar. Makanya ini jauh lebih besar dibandingkan yang kalau kita melihat langsung, jauh lebih besar. Kemudian yang ini kreasi sendiri juga. Kita mikroskop hanya kita manfaatkan untuk mekaniknya saja. Ini isinya kamera sama lensa. Sama lampu. Jadi ini fungsinya apa? Kalau dua mikroskop ini yang diamati itu harus yang tembus cahaya. Betul Pak Hadi ya? Jadi makanya ada preparat di sini. Nah, ini ada preparat di sini. Ini tembus cahaya. Jadi ini taruh di sini karena dia tembus cahaya, maka yang diperlihatkan di sini karena dia tembus cahaya. Kalau saya taruh sesuatu yang tidak tembus cahaya, dia nggak akan kelihatan. Nah, misalnya begitu, nggak akan kelihatan sama sekali, karena dia tidak tembus cahaya. Nah, dia harus tembus cahaya. Sama dengan ini juga tembus cahaya. Kalau ini saya pasang lagi. Ya, di sini langsung akan kelihatan.
Nah, TV kecil ini bermanfaat supaya kita tidak bergantung pada proyektor. Jadi untuk pengamatan, untuk pengajaran terbatas, misalnya ini kan seorang guru bisa menjelaskan di sini ada 4 atau 3 atau 4 siswa, kemudian bisa menjelaskan di sini. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang ini mikroskop ini itu untuk mengamati benda-benda yang tidak tembus cahaya. Contoh paling mudah ya ini semut, atau ada kadang-kadang di biologi ada Pak Adi, di biologi ada pembedahan kata segala macam ada. Nah, itu kalau mau ke layar pakainya yang ini. Jadi pembedahan serangga atau apapun makhluk-makhluk yang atau sayatan-sayatan batang, sayatan daun segala macam itu bisa diamati di sini, atau batu ya, permukaan batu, lumut, terus spora itu bisa diamati di sini. Karena dia tidak tembus cahaya. Kalau diamati di sini hanya kelihatan hitam saja. Karena dia tidak tembus cahaya. Nah, untuk mengamati jamur misalnya, jamur, spora, kemudian jentik-jentik nyamuk. Jadi kalau misalnya ada air comberan, ada jentik-jentiknya diambil, ditaruh di sebuah ini kecil gitu, cup kecil gitu, taruh di sini, terus diamati, dia akan kelihatan jentik-jentik nyamuk seperti apa. Terus nyamuk itu sendiri, ya sayap nyamuk, ujung jarum nyamuk, nah nanti bisa diamati dengan itu. Kira-kira nanti tinggal masalah operasinya aja, bagaimana cara mengoperasikan. Untuk pemakaiannya mikroskop. Nah, ini sangat mudah untuk guru, untuk teman-teman biologi sudah sangat mudah sekali. Tinggal ditaruh saja. Ya. Sudah. Nah, ini ada perbedaan. Ini kabelnya kok hanya satu. Jadi lampu ini dihidupkan oleh tegangan 5 volt dari USB. Jadi dari USB ini ada tegangan 5 volt. Nah, tegangan 5 volt itu diambil, kemudian dipakai untuk menghidupkan LED. LED dikontrol pakai potensium. Nah, itu urusan kreativitas. Kalau pelajaran apa, Bu? Yang mengarah ke keterampilan anak-anak itu prakarya. Nah, nanti sama yang membidangi itu sama guru fisika, IPA lah pokoknya. Nah, jadi Pak. Nah, ini kalau dikasih dilengkapi, saya udah kesulitan mencari yang perbesaran 4 kali. Nah, ini kalau di sekolah ini ada yang objektif 4 kali, akan bisa kelihatan lebih banyak. Nah, nanti Pak Hadi sebagai duta, ya. Pak Hadi nanti sebagai duta kami untuk ditanya. Nah, pengoperasian lebih lanjut juga bisa lebih detail dengan Pak Hadi. Bu, biar Pak Hadi sering ke sini. Karena beliau kan sebentar lagi pensiun juga. Jadi nanti supaya tetap ada kegiatan dan tetap ada amal soleh. Ya, jadi nanti dutanya untuk SMA 1 Cepogo ini Pak Hadi. Nah, sama ini juga, ini persis teman-teman yang menggunakan mikroskop udah pasti bisa lah. Hanya satu aja yang ini. Yang ini emang akal-akalan juga. Suara saya nyampe. Ini bisa dikendorin, kemudian ini bisa turun naik. Yang bisa naik turun, kencengin lagi. Jadi karena begini, kadang-kadang kita harus mengamati benda-benda yang tebal, misalnya begini. Ini kan punya ketebalan ya, jadi punya ketebalan. Ini kan tipis kan, jadi kadang-kadang kalau mengandalkan ini saja nggak ngejar.
Jadi misalnya saya akan mengamati ini ada garis-garisnya. Nah begitu ini udah fokus misalnya, ini fokus. Nah kita fokuskan misalnya. Tapi begitu kita pakai untuk ngamatin ini nggak fokus, karena dia punya ketebalan kan, lebih tebal. Nah ini. Nah ini kita naikkan. Nah ini garis-garisnya kelihatan. Nah ini bisa diputar. Jadi ini kan miring ya. Ini bisa diputar begini. Nah bisa diputar-putar begini. Nah ini kita kencengin lagi, kemudian kita fokuskan pakai ini, kita naikkan lagi. Nah, terus yang biru ini fungsinya untuk sebenarnya untuk memperbesar dan memperkecil. Kalau saya putar terus ke kanan, dia makin lama makin besar. So, saya putar ke kanan ya. Ini saya putar ke kanan. Sebetulnya begitu saya putar ke kanan tuh di dalam tuh ada kamera. Ada kamera yang gerak, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau saya putar ke kanan, dia naik. Karena naik, ini pelajaran fisika, ya. Coba kamera ini kan sebenarnya prinsipnya fisika optik. Kamera itu layar, kemudian ada lensa, ada objek. Jadi kalau ini untuk adik-adik yang masih sekolah ya. Jadi kalau ini lensa, ini layar, layarnya dijauhkan, maka perbesarannya semakin tinggi kan? Tapi konsekuensinya objeknya harus didekatkan. Objeknya harus didekatkan. Jadi ini fisika, ini murni fisika. Nah, kalau ini saya putar terus ke kanan, blur kan? Tapi pada saat ini saya dekatkan, saya turunkan ke bawah, nah dia jelas lagi, semakin gede. Kalau saya putar lagi, ke bawah lagi, nah blur lagi, terus saya dekatkan lagi ke sini, saya dekatkan lagi. Nah, kelihatan nih. Kalau saya putar lagi, tapi ada maksimumnya. Kalau udah nggak bisa jangan dipaksa. Jebol, dor. Nah, ada. Nah ini bisa kita turunkan lagi. Nah, semakin jelas, semakin jelas. Ya, begitu. Seperti sebut tadi juga. Jadi kalau ini, nah. Saya turunkan, nah semakin kelihatan gede, semakin kelihatan gede, ya kan? Tadi kan hanya nggak nyampe satu layar kan, semutnya kan? Nah sekarang ini saya putar ke kanan lagi, tapi hati-hati, pokoknya kalau udah maksimum jangan diteruskan. Nah ini saya putar lagi kanan, blur kan? Kita turunkan lagi, artinya kita dekatkan. Ini pelajaran fisika. Pada saat layar itu kita jauhkan, berarti layar dengan lensa semakin jauh, maka perbesarannya semakin tinggi. Tapi objek harus didekatkan. Nah ini saya dekatkan lagi. Nah begitu. Jadi nanti kalau tuh masih gerak-gerak tuh Pak Nadi tadi ngambil dari mana tuh? Nah ini kalau kita mengamati jentik-jentik di dalam satu cup kecil gitu, itu gerakannya akan sangat kelihatan sekali. Terus calon asik lah pokoknya kamu lihat nyamuk, lihat jentik-jentik, lihat kupu-kupu, kemudian mau kecoa, mau membedah apa. Nah, jadi kalau ke kiri maka dia akan semakin perbesaran semakin kecil. Ya, begitu kira-kira ya. Nanti kalau lupa ada Pak. Saya kira cukup itu dari saya. Ada pertanyaan?
ini nggak bisa ke sini. Oh, Pak Hadi mungkin kalau ini yang cuman ini Pak ya. Cuman yang ini koneksi internet nggak? Yang koneksi. koneksi. Nah, saya carikan nanti mungkin perlu beli ini. Saya kemarin lupa bawa. Internet pakai yang mana? Pakai Pro. Pakai ini ICK. Lama. Oh iya Ibu, satu lagi, kalau sudah terhubung dengan komputer, maka kita bisa melakukan Zoom untuk kebutuhan pengajaran online. Ya, Pak. Jadi kalau sudah terhubung dengan komputer ini, kita bisa melakukan pengajaran melalui online. Oke, Pak Hadi? Share screen, langsung share screen. Kan ini nanti masuk share screen, nanti saya ini aja. Nah, jadi layar ini kan screennya. Nanti begitu kita share screen, kita ambil yang kamera. Nah, kamera ini ada pilihan. Kalau ini saya klik yang ini, yang tampak wajah saya. Nah, kita ambil yang ini, yang change kamera. Nah, begitu ini USB dimasukkan, dia mendeteksi kamera itu, maka kita pakai ini change kamera. Kalau HP kayak depan belakang. Nah, jangan kalau ini nanti yang kelihatan kita. Nah, begitu kita change kamera, yang kelihatan ini. Nah, kalau udah begini, kita bisa zoom, langsung share screen saja. Jadi pengajaran online pakai pengajaran laboratorium online bisa kita lakukan. Gimana? Adik-adik ada pertanyaan? Membaca berita. Selamat siang. Yang sama. Mengatakan Ibu? Anak-anak masih Adik-adik kan? Anak-anak ada yang nanti asisten mau protes. Jadi asistennya Pak Sam. Ya. Pokoknya nanti kalau sekolah mau ini bagus. Jadi misalnya saya ingin memprovokasi Bu Kepala Sekolah untuk memberikan kerjaan tambahan kepada para guru, terutama guru biologi. Iya. Nah, dengan sudah terhubung dengan komputer, maka kita bisa menyimpan gambar dalam bentuk movie, dalam bentuk gambar juga. Nah, ini kalau saya klik ini, nah ini kan capture, take foto. Nah ini udah terambil kan ini, gambarnya udah tersimpan di dalam komputer. Saya bisa ambil video, klik. Nah ini video. Nah ini bisa saya gerakkan. Nah, ini bisa saya gerakkan. Artinya apa? Kalau kita ngamati jentik-jentik kita taruh di sini, gerakan kita rekam dengan video, maka kita akan dapatkan rekaman video. Kita akhiri. Nah, kita tinggal cari dia nyimpennya di mana. Oke, kita nyimpannya di mana? Kita lihat. Pak, itu tadi berekam. Tapi baru mulai merekam. Baru mulai merekam? Iya. Nah, coba lihat. Oh, belum selesai. Baru mulai. Oke.
Anak-anak biasanya lebih tajam. Ini ya, oke. Oh ini, ya. Oh, tadi belum. Nah ini kita akan. Oke. Terus kita stop. Nah terus kita play di sini. Nah ini hasilnya. Play. Nah ini gerak sendiri. Jadi kalau misalnya objek yang kita taruh itu sesuatu yang bergerak, apakah sentik-sentik atau larva atau apa, atau air comberan, ya air comberan, atau yang paling ini air cucian piring, air yang ambil pakai cotton bud di saluran air cucian piring itu, ambil taruh di gelas preparat, kasih cover gelas, diamati. Nah, nanti kita bisa melihat kayak apa kumannya, bakterinya kita bisa lihat bakterinya ya. Nah lanjutkan provokasi. Jadi maksudnya ini Bu, dengan guru-guru kita bisa mengambil gambar sendiri, video sendiri, maka kreativitas untuk pembuatan modul-modul praktikum, penyiapan untuk praktikum itu bisa disiapkan. Jadi misalnya pengajaran praktikum biologi minggu depan itu teman-teman pengajar bisa menyiapkan sekarang apa yang nanti akan kita ajarkan minggu depan. Kemudian kita bisa bikin sekarang dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk tertulis atau yang langsung bisa di PDF kan. Nah itu nanti minggu depan kan tinggal anak-anak coba cari yang seperti ini, kerjakan yang seperti ini. Yang kedua, teman-teman guru bisa membuat karya tulisan-tulisan dengan gambar original. Ya, tidak perlu ngambil dari internet, tidak perlu survei macam-macam untuk mencari gambar kecoa atau gambar larva atau gambar apa. Kita bisa bikin sendiri. Sayatan-sayatan batang, angka segala macam kita bisa bikin sendiri. Nah, dengan gambar-gambar yang original, kemudian teman-teman bisa membuat apakah itu modul-modul praktikum, apakah tulisan-tulisan yang bisa dimasukkan sebagai sebuah karya akademik, dan lebih jauhnya lagi, ya akhirnya sekolah ini mulai bisa membangun perpustakaan salah satunya dengan nah ini provokasi. Siapa? Maturun, ada pertanyaan adik-adik? Ada pernyataan? Oke, saya kembalikan kepada Pak Sami. Saya kembali oleh soalnya itu cepat selesai karena ada yang sudah Bapak Ibu yang berbahagia, dimensi rangkaian acara dilanjut dari tanggal pertama. Maaf Pak, tadi sudah saya balik ya sebenarnya. Acaranya sudah saya tutup, kemudian mau saya kan nanti sebenarnya ibu ini kan mau pulang kota Pak. Umumnya kan orang pulang kampung. Tapi karena beliau itu orang kota, tapi kerja di desa Pak. Maka beliau itu pulangnya bukan pulang kampung, tapi pulang kota. Ini jadi tunggu putri-putrinya. Maka tadi saya kan biar ringkes kita tutup dulu, baru acara kita lanjutkan dengan demo nanti supasnya kita. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas kami kita berterima kasih atas nama guru biologi Pak ya. Berarti ada kepala sekolah sudah ini guru biologi. Ini dengan senior. Dan lihatnya akan mempermudah kami untuk menyampaikan pengetahuan kepada anak didik kami. Ini tadi coba saya coba dikit. Waktu saya tadi maju kan dalam rangka pengen lihat seperti apa tahu itu.
karena kan yang mempraktekkan nggak bisa kan jadi lucu. Dan saya mengajak anak-anak kami dari kelas 11 IPA dan ini dari kelas 10 juga ya jawab. Dan nanti bisa bantu kami kalau yang nanya orang tua kan saya itu sudah tua Pak, banyak lupanya, maka saya ajak yang muda biar nanti kalau lupa itu biar diingatkan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Tadi Ibu sudah menyampaikan ada sekolah, dan ini untuk acara marilah kita tutup sekali dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu monggo bisa lihat suasana desa Mojokerto, nanti bisa singgah dulu di ruang kasek. Ya, Untuk penyimpanan biar begini aja Pak. nggak usah dia Pak. Biar kelihatan gitu loh. Jangan dikotain lagi. Dan juga dibiarkan. Sengaja Bu, sengaja nggak masuk kotak. Enggak kelembapan enggak? Nggak apa-apa, supaya kelihatan. Kalau kelihatan tuh ingat mau dipakai di atas. Udah. Terus koneksi ini sudah nggak akan keliru. Biar begini saja nanti dipelajari. Ini, oke. Paling ini aja. Nah ini, udah ini dapat. Ini ada. Nah jadi niki sehari. Bisa anak ke sini? Yang Anak-anak sini. Ayo monggo. Kan nanti yang Sini deh. Ini DC 12 volt. Berarti dia asalnya dari sini. Kalau kita lepas. Nah, ini nggak akan keliru. Nah, ini kan audio video in. In itu artinya ini dari video. Video out kita ambil, udah saya pikirkan masuk ke video. Nah, video masuk. Terus dari dalam ini DC 12 volt masuk sini. Udah. Terus ini Pak, saya pamit dulu. monggo. Nah, ini aja. Udah. Ini colokin. Tinggal biasa pemakaian biasa aja. Ini kalau ini mudah lagi. Ini tinggal colokin USB aja. Buka kamera. Software kamera udah kayak main HP aja. Lebih mudah dari main HP. Nah ini begitu ini saya copot, nah dia langsung. Nah ini. Terus ini kotak TV-nya. Nanti disimpan aja. Tapi memang bayinya itu nggak usah dilepas. TV aja nggak usah dilepas. Ini hanya kotaknya disiapkan. Karena kalau sudah masuk kotak, nanti nggak akan dikeluarkan. Terus jadi biar begini taruh di lab aja. Biar pada melihat ingat untuk pakai. Nah ini juga sama. Ini adaptor. Ini udah saya pikirkan. Jadi ini sumbernya dari sini, sumber tegangan dari sini. Terus tegangan itu saya bagi dua. Ini satu, ini dua. Ini video sama ini dari sini. Jadi ini sama, sama kan? Jadi logikanya ini tegangan masuk, saya bagi dua, satu untuk menghidupkan kamera. Ini dalam ada kamera, satu untuk menghidupkan kamera, satu untuk menghidupkan TV. Ya, ini yang paling atas. Kemudian hasil videonya kita masukkan ke TV. Ya, saya bawa. Oke, selesai. Sederhana, tinggal colokin aja. Nah, langsung kan? Ya, tadi ini kan udah setting gede. Jadi kalau nanti memperkecil diputar ke kiri kecil, hanya terus penyesuaian ini naik turun kan? Nah, naik turun. Kalau nggak ngejar ini bisa dinaikkan turunkan. Ini misalnya bisa diturunkan. Jadi ini dikedorin, ini dikedorin. Atau misalnya begini, kita ini berarti terlalu dekat misalnya, udah bisa dinaikkan. Atau ya, oke, mudah kan? Ya, nanti kadang-kadang siswa itu lebih mudah
menerima pengajaran begini daripada gurunya. Nah, nanti kalau ini dikasih tahu cara pakainya. Begitu? Ya. Nah, jadi megangnya ini, bawahnya ini. Nah, gitu ya. Jadi yang ini. Terus, nah gitu aja nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan. Terus ini pegangnya ini. Kalau adaptor boleh dilepas. Nah, boleh dilepas. Tapi kadang-kadang kalau udah dilepas itu hilang. Ya udah, biar gini aja nggak apa-apa. Ya. Iya, Pak. Oke. Terus tempat itu, ini tempat TV ada remote-nya, tapi ini udah nggak perlu dipakai sebetulnya. Nggak perlu remote ini, nggak perlu remote, nggak perlu. Nah, ini singkirin nggak apa-apa. Ini dus ini disingkirkan saja. Tapi paling remote-nya ya disimpan lah maksudnya, disimpan. Tapi ini ditaruh di lab biar kelihatan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mau daftar kemana? Lulus? 11 kan? Kelas 11 itu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Setahun lagi ya?